Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga anak-anak sekalian kelas 3B beserta ayah bunda dan adik kakak dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pembelajaran hari ini bersama-sama kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita melanjutkan pembelajaran tema 3 subtema 1 pada pembelajaran kelima. Sebelum kita memasuki pembelajaran 5, dimohon anak-anak yang kemarin belum menyelesaikan tugas halaman 37 mohon segera menyelesaikan. Terima kasih. Mari kita mulai. Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkan. Bacalah informasi berikut ini. Anak-anak, ini ada di buku kita halaman 41. Nanti kita baca sampai dengan halaman 49. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya adalah benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama anggota keluargamu. Iya, ini contohnya penghapus, ban sepeda, sepatu untuk berenang, sepatu boot. Ya.
Amati benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang ada. Silakan dicontoh tabelnya, kalian isi. Dilanjut untuk halaman 43. Ayo membaca. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Bahan pembentuk benda dari kertas, plastik, kayu, kaca. Nah, apalagi yang kosong ini silahkan diisi. Kaca, sifat bahannya bagaimana? Kemudian contoh bendanya apa? Ini kalian isi. Bahan dari apa? Sifat bahannya bagaimana? Apa contoh bendanya? Selanjutnya ini bahan dari apa? Sifat bahannya bagaimana? Contohnya apa? Di buku kalian ada di halaman 43. Kita lanjut. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas khusus. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Karena kalian di rumah, perhatikan lingkungan di rumahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Karena tidak di sekolahan, kalian perhatikan tempat sampah di rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di rumahmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu. Karena di rumah, musyawarahkan dengan anggota keluarga kalian. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di rumahmu? Tuliskan hasil musyawarahnya di lembar kertas. Lanjut halaman 45. Ini beberapa pertanyaan. Silahkan dimusyawarahkan di rumah. 45, 46. Kita belajar muatan matematika. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Penggaris plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter disingkat M. Lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm. Nah ini m, cm, dan mm adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan m, cm, dan mm? Ya, 1 m sama dengan berapa cm ya? Ada berapa mm? Iya, di penggarismu tentu akan
akan terbaca.